Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Karena sekalian, hari ini kita akan masuki pelajaran PTQ pada materi yang ketiga, yaitu tentang memahami alif lam qamariyah dan syamsiah dalam Al-Quran. Silakan kalian buka bukunya halaman 45 ya. Itu udah ada judulnya di bab 3 ini, yaitu memahami alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Oke. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, boleh juga dibuka halaman 46 ya. Kita akan masuk ke inti pelajaran kita pada hari ini ya, yaitu memahami alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dalam surah-surah pilihan. Tentunya kalian masih ingat bahwa di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dua materi ini ya, yaitu tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Hari ini kita akan lebih memahami secara detail kembali ya, mengulangi kembali. Silakan kalian buka bukunya dan diperhatikan, boleh dilihat tulisannya dengan baik. Oke. Apabila alif lam atau lam ta'rif ya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hukum bacanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada apa? Ya, izhar qamari dan izhar dengan idgham syamsiyah. Adapun cara membaca izhar qamariyah adalah harus terang dan jelas. Huruf lamnya itu dibaca dengan jelas ya. Kelihatan ya, lam sukunnya dibaca dengan jelas. Ya. Sedangkan cara membaca idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah ini lafal alnya atau huruf lamnya tidak terbaca ya, meskipun tulisannya ada. Lafal alnya menjadi hilang karena apa? Karena masuk huruf syamsiyah. Dan cirinya kalimat tulisan contoh bacaan syamsiyah itu setelah huruf lam itu, maka huruf yang setelah lam itu berharokat tasydid gitu ya. Cirinya begitu ya. Lam itu dibaca, yang dibaca huruf yang setelah lam itu yang berharokat tasydid ya. Oke, untuk lebih memahami pengertian dan ciri-ciri bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, hari ini kita akan bahas beberapa surat ya. Yang pertama kita baca surat Al-Fatihah ya. Kita bahas surat Al-Fatihah. Silakan kalian buka halaman 46, dilihat dengan baik. Kita akan bahas secara detail tentang contoh bacaan syamsiyah dan qamariyah. Oke, Pak Guru akan baca pelan-pelan, kalian lihat, dan nanti akan kita bahas satu persatu bacaan qamariyah dan syamsiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, itu adalah 7 surat Al-Fatihah. Kita lihat tadi pertama itu ada bacaan, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua contoh bacaan alif lam syamsiyah. Yang pertama itu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ini huruf lamnya tidak dibaca ya, atau hilang. Masuk ke huruf setelah lamnya itu huruf ro ya. Huruf ro itu adalah huruf syamsiyah dan mengharokat tasydid. Jadi bukan Al-Rahman ya, tapi Ar-Rahman ya. Berikutnya Ar-Rahim. Ini contoh bacaan syamsiyah, alif lam syamsiyah. Lamnya tidak bisa dibaca atau hilang ya, masuk ke huruf setelah lamnya yaitu huruf ro yang mengharokat tasydid. Ayat kedua ini contoh bacaan alif lam qamariyah. Alhamdu ya, alhamdu. Ini lamnya dibaca dengan jelas, al ya, berharokat sukun. Ini contoh bacaan alif lam qamariyah. Berikutnya Rabbil alamin. Nah, di sini al alamin ya. Alamin itu Rabbil alamin
Ini contoh bacaan alif lam qamariyah. Kenapa lamnya dibaca dengan jelas atau bisa dibaca dengan jelas ya. Berharokat sukun. Nah, ain itu adalah huruf qamariyah. Oke, ayat ketiga kita lanjutkan. Ar-Rahman ya, sama dengan yang tadi ayat pertama ya. Ar-Rahman bacaan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Iya, karena lamnya tidak bisa dibaca dengan jelas atau tidak bisa dibaca. Ar-Rahim juga bacaan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Sekarang lihat Maliki yaumiddin. Nah, yaumiddin ini contoh bacaan alif lam syamsiyah yaumiddin. Kenapa? Lamnya tidak bisa dibaca. Yang dibaca huruf dal yang berharokat sukun. Karena dal ini adalah huruf syamsiyah. Ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini tidak ada bacaan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Oke, ayat tadi yang Maliki yaumiddin ya, ayat keempat. Ayat kelima tadi juga tidak ada. Ayat keenam sekarang. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sira ya. Nasira itu bacaan alif lam syamsiyah ya, karena lamnya tidak berharokat sukun atau tidak bisa dibaca. Ihdinas sira ya. Nah, berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ya. Al mustaqim ini contoh bacaan alif lam qamariyah karena lamnya berharokat sukun dan bisa dibaca dengan jelas ya. Al mustaqim mim ini juga huruf qamariyah ya. Berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7 siratal ladzi ya. Siratal ladzina ini contoh bacaan alif lam syamsiyah ya. Lamnya tidak bisa dibaca. Nah, ada tasydid ini ya. Lam ini dalam tasydid ini adalah bacaan alif lam syamsiyah. An'amta 'alaihim ghairil maghdu. Nah, ghairil maghdu. Nah, ini bacaan alif lam qamariyah, ghairil maghdu. Al maghdunya ya, yang alif lam qamariyahnya. Kenapa? Nah, lamnya bisa dibaca dengan jelas atau berharokat sukun. Ghairil maghdu ya. Alaihim waladdallin. Nah, ini ya. Waladdallin. Ini contoh bacaan alif lam syamsiyah ya, karena lamnya tidak bisa dibaca dengan jelas. Waladdallin. Nah, ini adalah beberapa contoh bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah pada surat Al-Fatihah ya, atau yang tadi kita pelajari. Ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau memang masih agak kurang jelas, kalian ulang-ulang kembali videonya atau dilihat tulisannya dengan seksama. Oke. Al-Fatihah ini adalah terdiri dari 7 ayat ya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Karena apa? Karena turun di kota Mekah. Apa arti Al-Fatihah? Yaitu pembukaan ya. Karena surat ini yang membuka dan mengawali Al-Qur'an ya. Oke, surat ini juga disebut dengan Ummul Quran. Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Induknya Al-Qur'an ya. Oke. Atau juga surah ini disebut juga dengan As-Sab'ul Matsani. Selain disebut Ummul Quran atau Induk Quran, surat Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Matsani. Artinya apa? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ya. Ulang-ulang ketika sholat dibaca berulang-ulang ya, ketika ada kegiatan apa saja ya. Ini surat ini dibaca berulang-ulang. Jangan di sholat, ketika sholat, di dalam sholat pun juga dibaca berulang-ulang. Contoh ketika ada tahlilan ya, ketika ada acara keagamaan, surat ini pasti dibaca berulang-ulang dan sering dibaca oleh umat Islam. Makanya disebut dengan As-Sab'ul Matsani, 7 ya. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau surah yang dibaca berulang-ulang. Oke. Nah, nanti tugas kalian nih di halaman 47 ya. Kerjakan tugas ini di buku kalian masing-masing ya.
Oke, nanti cari contoh bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Boleh dari surat Al-Fatihah boleh, atau mungkin membuat sendiri contoh bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Cirinya yang pertama, kalau alif lam qamariyah alnya dibaca dengan jelas atau ada sukunnya ya, lamnya ya. Kalau untuk asyamsiyah, alif lam syamsiyah, lamnya tidak ada sukunnya ya, atau setelah huruf lam, huruf itu berharokat tasdid ya. Nanti cari huruf alif lam qamariyah apa saja hurufnya, syamsiyah apa saja hurufnya, kalian lihat di bab sebelumnya ya, bab 1 dan bab 2. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Masuk ke halaman 49 ya. Oke, halaman 49 ya. Kita akan membahas surat An-Nas ya. Oke, sebelum kita bahas apa itu surat An-Nas dan pengertiannya serta kandungan dari surat ayat itu atau surat itu, sebelumnya akan Pak Guru bacakan ya. Kalian boleh lihat tulisannya atau lafalnya. Dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Kita akan baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia ya, yaitu Allah. Ilahin nas, kesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oke, surat An-Nas ini yaitu surat yang terdiri dari 6 ayat ya. Surat ini masih dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena turun di kota Mekah. Iya. Kapan surat ini diturunkan? Surat ini diturunkan yaitu setelah surah Al-Falaq ya. Anas sendiri artinya apa? Diambil dari kata Anas yang disebut berulang ya, yang artinya manusia. Anas ini disebut berulang-ulang di surat di ayat itu ya. Anas artinya manusia. Oke. Surah Anas dan surat Al-Falaq disebut oleh Nabi Muhammad SAW dengan muawwidzatain, surat muawwidzatain. Apa itu muawwidzatain? 2 surah untuk perlindungan ya. Surah ini ya, kita mohon kepada Allah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan baik jin dan manusia. 2 surah ini juga senantiasa Rasulullah baca baik pagi ya, sore ya. Kita juga boleh ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, membaca surat An-Nas ya dan Al-Falaq pagi ketika bangun tidur ya, ketika mau berkegiatan atau melakukan aktivitas ya. Terus malam ketika mau tidur ya, bangun tidur dan ketika mau tidur baca surat ini ya kan. Kenapa? Supaya tadi ya, ketika mau tidur juga jauhkan dari juga kejahatan manusia ya kan, dan jin atau setan. Ketika bangun tidur mau melakukan kegiatan supaya juga dijauhkan dari gangguan jin dan manusia ya. Karena ketika kita mau melakukan kegiatan pasti banyak godaan baik dari jin dan manusia. Ketika malam juga sama, kejahatan datang dari mana saja ya kan, dan kapan bisa terjadi ya kan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah supaya ketika kita tidur kita jauhkan dari godaan setan dan gangguan dari manusia ya. Kalau contoh gangguan dari setan supaya mimpinya ya tidak buruk ya, tidak menyeramkan ya. Terus supaya tenang jiwa kita ya. Berikutnya kalau dari manusia ya, supaya ya tadi tidak ada yang mengganggu ketika tidur ya, atau mungkin nggak ada pencuri ya, nggak ada maling gitu ya. Inilah contoh hal baik atau kegiatan yang sangat mulia yang dilakukan Rasulullah yang harus kita tiru ya, yaitu membaca surat
Al-Muawwidzatain. Dua surat ini untuk perlindungan kita, berlindung kepada Allah. Ya. Rasul juga menambahkan ketika membaca pagi dan petang bahas surah An-Nas dan Falaq, juga ditambahkan surat Al-Ikhlas ya. Nah, Rasul juga menambahkan bukan hanya membaca An-Nas dan Al-Falaq, tapi Rasul tambahkan juga dengan membaca surat Al-Ikhlas ketika pagi dan sore, pagi dan petang. Maka 3 surat ini disebut dengan surat Muawwidzat ya. Kalau tadi Al-Muawwidzatain 2 aja ya, 2 saja. Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau ditambah dengan Al-Ikhlas menjadi surah atau disebut dengan Muawwidzat ya. 3 surat untuk perlindungan kita kepada Allah ya. Adapun pokok dari isi surat Muawwidzatain ini ya, surat An-Nas dan Falaq ini, yaitu perintah Allah kepada manusia agar hanya berlindung atau minta perlindungan kepada Allah, jangan kepada yang lain-lainnya ya. Kalau minta tolong kepada orang tua, orang lain boleh minta perlindungan, tapi kalau minta perlindungan ya, minta diselamatkan ya, itu hanya kepada Allah ya. Itu kalau orang tua kita, orangnya hanya perantara, tapi tetap yang melindungi kita, yang menyelamatkan kita hanya Allah ya. Oke. Berlindung dari apa? Kita minta Allah berlindung dari apa? Yang tadi kita jelaskan, Pak jelaskan, itu berlindung dari kejahatan ya, baik dari manusia ataupun dari jin ya. Pokoknya segala kejahatan ya yang datang ke dalam jiwa manusia ya, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia ya. Karena manusia itu mempunyai sifat buruk ya, makanya supaya dijauhkan dari sifat buruk manusia, sifat jahat manusia ya. Itu. Jadi kalau manusia itu memang sudah mempunyai sifat jahat ya, sifat buruk. Kalau tidak bisa mengendalikan, ini bisa terbawa oleh bisikan setan atau jin. Tapi kalau bisa mengendalikan, maka sifat buruk itu tidak dilakukan ya. Siapapun manusia mempunyai ada dua sifat, buruk dan baik. Ketika bisa mengendalikan, maka sifat buruk tidak dilakukan. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan, ketika bisa tergoda oleh bujukan setan dan jin, maka sifat buruk itu akan dilakukan, sifat yang jelek itu akan dilakukan kepada orang lain ya. Oke. Itulah contoh bacaan surat An-Nas dan Al-Fatihah yang kita pelajari. Berikutnya halaman 51 ya, kita akan bahas kembali, lanjutkan bahasan kita itu pada surat Al-Ikhlas. Kalau tadi Al-Fatihah sudah ada 7 ayat, artinya sudah, An-Nas juga sudah ya tadi. Nah, di An-Nas juga tadi kita sebelum masuk ke halaman 51 akan kita coba sedikit ulas ya, kita bahas bacaan Hafidhul Qamar dan Al-Samsi ada nggak di sana gitu ya, di surat An-Nas. Yuk kita lihat kembali surat halaman 49. Kalian boleh lihat di ayat pertama ya. Kita akan coba lihat ada tidak bacaan Hafidhul Qamar dan Al-Lam Samsiyah. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas ini contoh bacaan alif lam syamsiyah ya. Karena an-nas ini lamnya tidak bisa dibaca atau tidak berharokat sukun. Yang dibaca itu huruf nun ya, yang bertasydid, karena nun ini adalah huruf syamsiyah. Malikin nas ya, ini juga contoh bacaan alif lam syamsiyah. Ilahin nas, contoh bacaan alif lam syamsiyah. Min syarril, nah ini min syarril, syar ini contoh bacaan alif lam qamariyah. Ini ada ya, syarril, lamnya bersukun ya, berharokat sukun dan bisa dibaca. Min syarril waswasi ya, ini bacaan alif lam qamariyah. Khannas juga bacaan alif lam qamariyah. Alladzi ini bacaan alif lam syamsiyah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alif contoh bacaan alif lam syamsiyah. Minal jinnati contoh bacaan alif lam qamariyah, karena lamnya berharokat sukun atau bisa dibaca dengan jelas. Wan nas contoh bacaan alif lam syamsiyah. Oke. Itu sudah kita bahas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 51 yaitu surah Al-Ikhlas. Kan Pak Guru baca ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini adalah surah Al-Ikhlas. Oke. Coba kita lihat artinya di surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama itu Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta seluruh makhluknya, baik manusia, tumbuhan, hewan ya, bahkan semuanya ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Hanya satu Tuhan itu yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan kedua, ketiga, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, tidak ada ya. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bakal berbilang ya, hanya satu aja ya. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun makhluk pun yang menyerupai Allah ya. Al-Ikhlas adalah surat yang termasuk dalam golongan surat surah Makkiyah ya, karena turun di kota Mekah. Nah, surat ini terdiri dari berapa ayat? Ada 4 ayat. Apa arti Al-Ikhlas? Artinya memurnikan keesaan Allah ya. Iya. Surah ini yaitu berisi tentang perintah kepada manusia dari Allah bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Jangan menyembah kepada selain Allah ya. Karena Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Kenapa? Karena Allah adalah Maha segalanya ya. Maha pencipta, Maha pengasih, Maha penyayang, dan segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah Maha memiliki, Maha berkehendak, dan Maha segala-galanya ya. Tidak ada makhluk pun yang menyerupai Allah ya. Satu pun tidak ada, baik dari jin, dari malaikat, dari manusia, dan makhluk yang lainnya. Inilah makanya Allah patut disembah, karena tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat dan tidak ada kelemahan. Semuanya kelebihan yang Allah miliki ya. Kalau manusia, makhluk yang lain ini hanya memiliki kekurangan, semuanya kekurangan yang ada. Manusia banyak kekurangan, walaupun ada kelebihan hanya sedikit, dan itu pun dari Allah. Malaikat ada kelebihan hanya sedikit, itu pun dari Allah. Jin tidak ada kelebihan ya, karena ini adalah makhluk yang sudah makhluk yang makhluk yang direndahkan oleh Allah karena perbuatan mereka sendiri, yaitu karena sombong dan menentang perintah Allah, maka dihinakan oleh Allah ya. Kekurangan segalanya itu terdapat pada jin dan setan. Oke. Inilah surat Al-Ikhlas yang kita baca ya, yang terdiri dari ada 4 ayat. Artinya juga memberikan kesan Allah, tadi disebut artinya ya. Sekarang kita lihat dari surah Al-Ikhlas ini ada ilmu tajwid, ada bacaan yang akan kita ulas kembali, akan kita ingatkan kembali ya, bahwa dalam surat Al-Ikhlas ini ada materi tentang qalqalah ya, yang udah kita bahas sebelumnya ya. Contoh di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ini adalah contoh bacaan qalqalah ya. Qalqalah apa anak-anak? Qalqalah kubro ya. Huruf qalqalahnya mana? Huruf dal, ahadun, tapi dibaca ahad. Dan ini dibaca keras pantulannya karena qalqalah kubro. Kenapa? Terletak di akhir ayat atau akhir kalimat ya. Jadi ciri qalqalah kubro itu yang pertama, dia berada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Jadi cara membacanya harus dikeraskan pantulannya. Qul huwallahu ahad ya, enggak boleh ahad tapi ahad ya. Allahus samad. Ini juga contoh bacaan qalqalah kubro karena dalnya itu berada di akhir kalimat atau akhir ayat ya. Lam yalid. Nah, lam yalid. Nah, ini lam yalid ada qalqalah, bacaan qalqalah, tapi qalqalah kubro. Mana qalqalah kubro? Mana hurufnya? Lam yalid. Ini ada huruf dal, lam yalid ya. Baca qalqalah tapi jangan terlalu keras pantulan, lam yalid, biasa aja gitu ya.
terlalu mantul ya kan. Kenapa? Karena kalau ini huruf dalnya berada di tengah kalimat atau tengah ayat itu ya, tengah kata ya, di tengah kata atau kalimat ya. Walam yulad. Nah, walam yulad ini bacaan qalqalah kubro. Kenapa? Dalnya di akhir ayat atau akhir kalimat. Berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ahadun di ayat keempat ini, ahadun dibaca ahad, dibaca qalqalah kubro ya, karena huruf dalnya, huruf qalqalahnya di akhir kalimat atau di akhir ayat. Oke. Itu nangka sekalian pembahasan kita pada hari ini di halaman 51 tentang qalqalah ya. Selanjutnya kita akan membahas di halaman 53. Nah, ini ada pembahasan yang baru ya. Kalau tadi Anas, Al-Falaq mungkin udah dibahas di materi sebelumnya ya, dan Al-Ikhlas. Sekarang kita akan membahas di halaman 53 yaitu di surah Al-Kafirun ya. Kita lihat nanti sama-sama ya, apa materi yang akan kita pelajari pada surah Al-Kafirun pada hari ini. Yuk, sebelumnya akan Pak Guru baca, kalian boleh dengar dan boleh disimak dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke. Ini adalah surat Al-Kafirun ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Oke, lihat di halaman 53 di bawah, kita akan bahas intisari dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Ada 6 ayat. Termasuk golongan apa? Golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena turun di kota Mekah. Kapan turunnya surat Al-Kafirun? Yaitu setelah surat Al-Ma'un. Nah, nama dari surah ini diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini ya. Adapun pokok-pokok surat ini atau Al-Kafirun yaitu bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad yaitu siapa? Yaitu Allah ya, dan pengikutnya, kita semuanya. Nah, jadi kita hanya boleh atau berhak menyembah hanya kepada Allah ya, bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir ya. Itu orang-orang kafir menyembah bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Yaitu ada mungkin yang menyembah patung ya, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon besar ya kan ya. Nah, ini kita tidak boleh lakukan. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan atau memberikan ajaran kepada kita bahwa Nabi hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain-lainnya ya. Orang kafir menyembah kepada selain Allah ya kan. Ini perbedaan orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang Islam hanya menyembah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Orang kafir itu menyembah kepada selain Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada yang mereka sembah ya. Walaupun mereka menyembah Tuhan kita dan mereka juga menyembah Tuhan mereka, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh bergantian menyembah Allah dan menyembah Tuhan mereka. Kita hanya menyembah kepada Allah ya, tidak mengikuti apa yang mereka sembah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa dalam surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada manusia atau kepada umat Islam hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah seperti yang dilakukan oleh orang kafir ya. Itu banyak yang mereka sembah ya. Kalau kita tidak boleh, hanya satu ya. Semua apa yang ada di bumi ini selain Allah itu bukan Tuhan, itu makhluk, bukan khalik ya. Kalau khalik itu pencipta, itu Allah. Kalau makhluk ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Selain Allah enggak ada yang khalik ya. Baik gunung, matahari, bulan, atau patung, pohon, itu makhluk. Itu ciptaan Allah, bukan Tuhan, bukan khalik gitu ya. Makanya Allah memberitakan kita dan Rasul mengajarkan kepada kita jangan sembah selain Allah. Dosa besar ya. Karena kalau menyembah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah itu dosa besar
tidak dapat diampuni ya kan. Kalaupun sebelum bertobat meninggal atau mati, maka balasannya itu neraka jahanam, ya, masuk ke dalam nerakanya Allah, akan mendapatkan siksaan yang sangat sangat pedih. Oke. Baik, anak sekalian, surat Al-Kafirun ini akan kita bahas, yaitu materinya tentang wakaf ya. Kalau tadi di Al-Ikhlas kita bahas materi tentang qalqalah ya. Di Al-Fatihah tentang alif lam samsiah dan qamariyah. Di surat An-Nas juga alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Di Al-Ikhlas tentang qalqalah. Nah, di surat Al-Kafirun akan kita bahas materi tentang wakaf. Apa itu wakaf? Itu menghentikan, cara menghentikan, cara memberhentikan bacaan Al-Qur'an ya. Kita lihat ayat pertama ya. Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun ya. Ayat terakhir nggak boleh dibaca al-kafiruna, tapi al-kafirun ya. Nunnya dimatikan ya, ini namanya diwakafkan. Ketika wakaf semua huruf dibaca mati ya, kecuali kalau berharokat fathatain. Jadi kalau berharokat akhir huruf atau akhir kalimat ketika bertemu dengan akhir ayat atau wakaf, semua huruf dibaca mati ya, dibaca nun sukun ya, walaupun tuh harokatnya fathah, doma, domatain, kasroh, kasrotain ya kan, apalagi sukun gitu ya, itu dibaca mati semua bacaannya, kecuali yang berharokat fathatain dibaca panjang gitu ya. Kita lihat ayat pertama tadi ya, al-kafiruna, qul ya ayyuhal kafiruna, dibaca kafirun ya. Ini wakaf ya, dibaca wakaf atau dimatikan ya, hurufnya dibaca sukun ya, nggak boleh al-kafirun tapi al-kafirun. Ayat kedua ya, yang berbunyi la a'budu ma ta'budun ya, tulisan ta'buduna tapi dibaca ta'budun ya. Yang dimatikan apa? Huruf nunnya ya. Cara bacanya adalah dengan mematikan bacaan pada huruf nun, yaitu ta'buduna dibaca ta'budun. Lihat halaman 54 ya. Berikutnya di ayat kedua itu ada ayat ketiga ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, lihat halaman 54 bagian C. A'bud ya, dia terakhir a'bud, tulisannya a'budu ya, tapi bacanya diwakafkan dia atau diberhentikan atau dimatikan. Jadi a'bud ya, a'budu dibaca a'bud. Kenapa? Karena ini diwakafkan atau di akhir kalimat dibaca dimatikan hurufnya ya, diwakafkan. Wakaf artinya mematikan ya, mematikan huruf atau bacaan dalam Quran, yaitu disebut dengan wakaf. Caranya atau cirinya huruf terakhir dibaca dengan mati ya, dimatikan. Berikutnya abatum di ayat ke mana? Ayat keempat ya. Wala ana abidum ma abatum. Nah, abatum ini cara membacanya adalah dengan mematikan bacaan pada huruf mim ya. Ini sudah mati mim ini ya. Jadi nggak usah sebenarnya udah mati sendiri ya. Udah wakaf kan. Wakaf ya, udah mim dan diwakafkan juga ya kan. Berikutnya bagian E itu a'bud. Nah, ini surat pada ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Oke, a'budu menjadi a'bud ya. Dimatikan gitu ya. Enggak boleh a'budu gitu ya, tapi a'bud. Yang terakhir ayat kelima itu lakum dinukum waliyadin. Tulisannya waliyadini, tapi karena diwakafkan atau dimatikan bacaannya maka menjadi waliyadin, nunnya dimatikan ya. Baik anak sekalian, inilah pembahasan surah Al-Ikhlas ya, sama Al-Kafirun, yaitu tentang wakaf, yaitu mematikan huruf di ayat terakhir pada bacaan atau pada Al-Qur'an ya, dengan cara mematikan huruf terakhir ya, dengan tidak dibaca harokatnya, matikan semua ya. A'budu menjadi a'bud ya, ya. Ahadun menjadi ahad gitu ya. Ini cara mewakafkan bacaan Al-Quran. Jadi wakaf itu artinya mematikan dengan cara mematikan huruf terakhir pada bacaan ayat Al-Quran ya. Itu
cara membaca waqaf atau cara mematikan ayat pada Al-Quran. Oke anak sekalian, hari ini pembahasan kita cukup sampai sekian. Nanti akan kita lanjutkan ya di pertemuan akan datang. Tugas kalian ya nanti tadi halaman 47 ya, mencari bacaan Al-Qamar dan Alif Lam Syarah Alif Lam Qamar ya. Adalah 10 saja gitu ya. Nah, berikutnya untuk halaman 54 ini ada tugas kembali ya. Ini cari kalimat waqaf ya. Berikutnya Alif Lam Qamariyah. Terus ada kol-kola apa tidak di situ. Contoh nih di dalam kolom ya, saya akan Pak Guru jelaskan. Nomor 1 nih ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada nggak kalimat waqaf? Di sini ada nggak? Ada ya. Al kafiruna gitu ya. Itu al kafiruna ini kalimat waqaf ya. Berikutnya Alif Lam Qamariyah ada nggak di sini? Ada nih. Al kafirun juga Alif Lam Qamariyah. Berarti nanti ditulis dua-duanya gitu ya. Oke, berikutnya kol-kola ada nggak di sini? Kalau tidak ada tinggal di strip saja gitu ya. Strip gitu ya. Ini tugas yang akan kalian kerjakan di halaman 54, mencari bacaan kalimat waqaf Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam kol-kola kubro ya dan atau sugro ya. Oke. Atau cukup dengan dicontreng saja juga boleh ya. Ada nggak waqaf? Waqaf di sini ada. Qamariyah ada tidak? Ada. Terus kalau kubro ada nggak? Tidak ada, berarti strip. Terus sugro ada nggak? Strip. Kalau yang ada dicontreng saja gitu ya. Gampang ya. Lihat contoh di atas itu ada ya. Perintahnya ada ya. Oke. Dicontreng saja ya. Tugas halaman 54 dan 55 1 sampai dengan 6 ya. Kalau ada kalimat waqaf tinggal dicontreng ya. Ada Qamariyah tinggal dicontreng. Kalau tidak ada strip saja gitu ya. Gampang gitu ya. Oke. Baik anak sekalian, hari ini udah kita bahas materi kita untuk bab 3 ya. Sampai halaman 55 dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan di pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan ya di tugas kalian ataupun di ketika membaca Al-Quran langsung dipraktekkan ya kan, sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan nanti lama-lama akan menjadi lancar dan bisa ya. Yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, kurang lebih maaf. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.